persatuan dalam keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nilai-nilai yang diperdebatkan itu ada nilai toleransi. Toleransi itu artinya menerima perbedaan itu. Kalau sudah ada dasarnya Bhinneka Tunggal Ika, ya harus toleransi. Kita tidak boleh merasa benar sendiri, itu namanya toleransi. Ada kesiapan untuk menerima orang lain secara berbeda tanpa menghitung mayoritas dan minoritas. Karena keyakinan itu tidak bisa diukur dari mayoritas dan minoritas. Itu soal kebenaran saja. Soal kebenaran yang diyakini. Nah, itu yang kita bangun sejak awal, kebersatuan di dalam keberagaman itu. Nah, itu semua karena kita beragam, bersatu, maka mekanisme pemerintahannya diatur melalui prinsip demokrasi. Nah, demokrasi ini sendiri menjadi perdebatan. Ketika pada tanggal 10 Juli sesudah Bung Karno berdebat dan diterima usulnya tentang Piagam Jakarta itu, sudah itu berdebat lagi. Terus kalau kita sudah punya Pancasila, apa? Negara kita ini bentuknya apa? Wah, rame orang. Yang dari kerajaan Solo, Jogja, yang dari kerajaan itu usul kerajaan saja. Bung Karno bilang tidak, kita milih republik aja. Republik itu demokrasi ya. Republik itu pemerintah rakyat, sama juga demokrasi itu demos kratos, itu juga pemerintah. Bung Karno usul kita milih demokrasi, yang lain bilang kerajaan. Terus berdebat lama, akhirnya voting. Di voting dari 62 anggota itu menyatakan demokrasi, saudara, demokrasi menjadi pilihan karena demokrasi itu dipilih oleh 55 anggota dari 62. Yang milih kerajaan di dalam voting itu 6 orang. Adapun yang satu abstain. Maka diputuskan tadi kita sudah memutuskan pembukaan Pancasila, sekarang kita putuskan negara kita demokrasi. Tok. Nah, saudara, tapi hebat para pendiri negara kita itu. Demokrasi itu berbahaya kalau tidak ditemani oleh satu kerasi yang lain. Demokrasi itu kan memberi kebebasan kepada rakyat, maka harus ada kerasi yang lain, namanya nomokrasi. Nomokrasi itu hukum. Nah, kita akan bicara di sekarang. Penegakan hukum itu artinya menegakkan nomokrasi. Tapi hukum tanpa demokrasi itu sewenang-wenang, yang jadi hukumnya penguasa aja yang jadi kalau tidak pakai demokrasi. Tapi kalau demokrasi tidak dikawal oleh hukum, juga demokrasi itu bisa jadi anarki, bisa jadi demokrasi teror, demokrasi jual beli, demokrasi kriminal dan sebagainya. Maka ada nomokrasi. Ini semua tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saudara sekalian. Nah, sekarang sebenarnya apa tujuan utama dari semua itu tuh? Membentuk negara, memilih demokrasi, memilih nomokrasi, ya karena ingin membangun kesejahteraan. Jadi sebenarnya inti dari tujuan kita bernegara itu adalah kesejahteraan umum. Kesejahteraan kita bersama, harkat martabat manusia kita ini dihargai di dunia internasional dan di tengah-tengah masyarakat lain. Maka alinea pertama pembukaan itu mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di muka dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau tidak ada pri kemanusiaan dan tidak ada pri keadilan, kesejahteraan seseorang itu tidak akan tercapai. Apa kesejahteraan itu? Kesejahteraan itu ukurannya 3 aja. Yang paling pokok. 1, kecukupan ekonomi. Kecukupan ekonomi. Ekonomi cukup kalau pendidikannya bagus. Pada umumnya orang bisa menjadi ekonom dan pengusaha yang baik
dengan skill yang bagus, itu kalau pendidikannya bagus, maka unsur pertama dari kesejahteraan itu ekonomi, kecukupan ekonomi. Yang kedua, kelayakan pendidikan, didik sehingga punya skill. Dan ketiga, kesehatan. Maka di Undang-Undang Dasar itu kan untuk ini semua kita punya masalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan pendidikan, menjaga itu semua harus ada organisasi yang bernama Polri, bernama TNI, bernama Hakim, bernama Jaksa. Itu untuk semua agar masyarakat itu sejahtera. Maka di dalam 4 tujuan negara yang saling kait-mengkait itu ada kesejahteraan umum ini, alinea 4. Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu baru instrumen-instrumen itu yang akan membawa masyarakat mencapai kesejahteraan umum, sejahtera. Apakah ini berhasil? Berhasil, saudara, berhasil. Jadi kritiknya disimpan dulu, karena begini, saya menyebut angka statistik. Tadi malam saya tiba-tiba diminta mewakili Presiden untuk memberi pembekalan kepada Sespim TNI Polri. Wah, tengah malam apa ini? Ya, saya di antara pidato saya pembangunan ekonomi inklusif, pidatonya pembangunan yang memberi bekal tentang ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif itu apa sih? Ekonomi inklusif itu adalah ekonomi multisektor yang melibatkan sebanyak mungkin rakyat, bukan ekonomi elitis. Sekarang berubah menjadi ekonomi inklusif. Untuk apa itu? Untuk membangun kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan umum itu apa? Kuncinya 3 tadi. Ekonomi bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus. Nah, saya katakan tadi, apakah ini berhasil Indonesia? Iya. Saudara, mari asumsikan begini yang saya katakan. Ketika Indonesia belum merdeka, asumsikan saja, orang sekolah yang sampai sarjana enggak puluhan lah yang bisa dihitung pada saat itu. Ya, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin SH, ada profesor, bisa dihitung. Ada statistik yang menyebut pada saat Indonesia merdeka itu sarjana di seluruh Indonesia hanya ada 112 orang. Saudara, sekarang lulusan perguruan tinggi yang sarjana S1 saja itu sudah 17.700.000 orang. Berhasil kan? Dari 112 sekarang. Dulu nggak boleh sekolah. Ayah saya tuh sekolahnya SR 5 tahun karena hidup di zaman penjajahan. Tapi saya sampai perguruan tinggi karena saya hidup di negara merdeka. Maka kemerdekaan ini harus kita jaga. Menjaganya kebersatuan itu. Coba ekonomi. Asumsikan, saya katakan, orang dulu miskin semua sebelum merdeka, sehingga yang bisa sekolah cuma itu anak-anak priayi. Dulu kan masyarakat di Jawa tuh agak feodal, dibagi-bagi anaknya kaum priayi itu boleh, yang kelas priayi ini sekolahnya boleh sampai SMP, yang berikutnya boleh sampai SMA, yang berikutnya boleh sampai perguruan tinggi gitu. Boleh dikirim ke Belanda untuk belajar seperti Pak Hatta, Bung Karno, boleh ke ITB dan seterusnya. Itu ada tingkatannya. Yang lain enggak boleh, dan miskin-miskin. Nah, saudara, asumsikan pada saat itu orang miskin kira-kira lebih dari 90%. 95% menurut saya pada waktu itu orang Indonesia itu miskin. Karena hanya priayi yang boleh menikmati ekonomi, itu pun terbatas. Hanya dikatakan tidak miskin, bukan kaya. Orang kaya ndak ada di zaman itu sebelum Indonesia merdeka. Tapi begitu Indonesia merdeka, Bung Karno memerintah sampai jatuh tahun 65 atau
sampai dijatuhkan pada tahun 65 Bung Karno itu. 66 resminya jatuh. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Jumlah orang miskin di Indonesia pada saat Bung Karno jatuh itu adalah 56%. Berarti Bung Karno dalam waktu 20 tahun berhasil mengangkat sebanyak 45% atau 44% orang menjadi tidak miskin hanya waktu 20 tahun. Memerintah tahun 45 sampai 66. 65 peristiwa 65, 66 diambil melalui Super Smart. Nah, itu hitungannya orang miskin 56%. Muncul Orde Baru, terus mengutamakan pembangunan kesejahteraan umum. Pak Harto jatuh tahun 98. Berapa angka kemiskinan zaman Pak Harto? Zaman Pak Harto jatuh itu kemiskinan tinggal 18%. Berarti Pak Harto kira-kira sudah menambah lagi, mengangkat lagi orang menjadi tidak miskin, ya, tinggal 18%. Dari semula miskinnya itu 44%, tinggal 18. Jadi dari 44 ke 18 itu ya kira-kira ya sama, rata-rata 25% gitulah, kayak Bung Karno juga. Jadi karena kita merdeka naik terus. Sesudah itu reformasi, ganti Habibie, ganti Gus Dur, ganti Mbak Mega, ganti SBY. SBY berhenti tahun 2014. Berapa sisa orang miskin di Indonesia? Sisa orang miskin di Indonesia pada saat Pak SBY berhenti itu adalah 11,7%. Ganti Pak Jokowi. Pak Jokowi memerintah 1 periode. Tinggal berapa orang miskin? 9,1%. Turun terus nih jumlah orang miskin. Ada COVID 2,5 tahun naik lagi, karena kan pada waktu itu kehidupan ekonomi sangat berat sehingga naik lagi. Nah, mudah-mudahan ini turun lagi terus. Artinya apa nih? Saudara bisa sekolah, Pak Yos bisa jadi wagub, bisa jadi bupati, Pak Bupati, bisa jadi Pak Rektor, bisa jadi saudara semua. Karena apa? Karena Indonesia merdeka. Karena Indonesia merdeka. Oleh sebab itu jaga kemerdekaan ini. Hayati bagaimana kita hidup berpancasila itu tadi. Cara menjaga negara itu bagaimana? Cara menjaga bangsa dan negara kita itu bagaimana? Nah, salah satu hal penting, saudara, bagaimana kesejahteraannya udah meningkat lah. Tidak ada angka statistik yang berani mengatakan bahwa Indonesia itu tidak sejahtera jika dibandingkan dengan sebelum merdeka. Tidak ada. Bahkan tidak ada yang berani mengatakan dari waktu ke waktu turun gitu. Pasti naik dari waktu ke waktu kesejahteraan itu. Nah, cuma bagaimana pencepatan pembangunan kesejahteraan itu juga ditentukan oleh pemerataan. Nah, ini persoalannya sekarang. Saudara, kita sudah pasti sejahtera, tapi pemerataan ya, itu masih belum rata maksudnya. Nah, itu tugas kita sekarang. Kenapa belum rata? Sekarang itu banyak sekali kecurangan-kecurangan dan korupsi dengan cara melanggar hukum, melanggar hak-hak rakyat. Ada tambang ini dikuasai oleh konglomerat, di backup oleh orang kuat, rakyatnya tidak kebagian. Mau dihukum, penegak hukumnya disuap dulu. Di NTT ini misalnya, yang kasus yang sangat terkenal bagi saya karena saya mendapat laporan itu. Bagaimana ada tanah milik pemerintah itu beralih ke pejabat-pejabat di salah satu kabupaten di NTT ini. Itu dulu terjadi sebelum Pak Yos jadi wagub, Pak Yos. Sebelum Bapak jadi wagub. Jangan bertanya, Pak di mana Pak, saya cari besok. Enggak usah, udah selesai.
Jadi begini, tanah itu ribuan hektar merek adat diserahkan ke Pemda. Nih, Pak Bub, masyarakat adat menyerahkan ini kepada negara melalui bupati, tapi kami minta kompensasi ini. Dibayar apa gitu, lalu ada pesta adat diserahkan. Beberapa tahun kemudian tanah itu sudah beralih ke pejabat-pejabat. Kepala daerah, istrinya kepala daerah, saudaranya kepala daerah, DPRD, kejaksaan, BPN, polisi dapat dibagi. Dicuri itu tanah negara. Nah, lalu kemudian ada laporan dari masyarakat. Loh, tanah itu mana yang diserahkan oleh masyarakat ke Pemda itu? Sesudah dilihat, loh, tidak ada, tanah itu sudah terbagi ke dalam sertifikat. Ajukan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan. Tahu enggak? Di pengadilan itu diputus oleh hakim itu bukan korupsi. Padahal itu tanah dari rakyat untuk pemerintah. Itu bukan korupsi. Kenapa? Katanya, kata pertimbangan hakim, karena meskipun itu sudah diserahkan ke pemerintah, itu belum dicatat di buku kekayaan pemerintah daerah. Hanya belum dicatat aja sudah dianggap bisa dibagi-bagi. Sehingga oleh hakim itu dikatakan, wah itu bukan korupsi. Silakan urus keperdataannya. Berapa sertifikat? Harus diurus, digugat ke pengadilan masing-masing, Anda bisa. Pada akhirnya apa? Naik di Mahkamah Agung, dibenarkan bahwa itu harus segera dikembali, bahwa itu adalah tanah pemerintah yang belum dicatat. Oleh sebab itu segera catat. Semuanya yang dapat itu tidak secatat menjadi kekayaan negara. Nah sekarang banyak yang bingung, yang sudah terlanjur dapat dijual lagi, dan seterusnya. Nah saudara, itu persoalan. Saya beri contoh itu karena saya sedang ada di NTT sekarang. Kalau saya ada di Kalimantan, ceritanya di Kalimantan. Karena di Sumatera Utara banyak itu tanah-tanah. Di Jakarta aja lah, di Jakarta punya PT PN 8 diambil orang begitu aja dengan cara premanisme. Katanya dulu itu kan tanah itu dulu zaman Pak Harto diberikan ke itu, ke sebuah korporasi lah, kan diberikan ke situ oleh korporasi itu, dijual satu-satu, lalu sekarang mau ditagih menjadi kesulitan, sehingga kita katakan kamu merampas tanah negara, kamu mencaplok tanah negara. Nah, masih kita selesaikan ya bersama Pak Sugeng, rumit. Ini sudah benar salah, tapi ada lagi Pak yang punya di sebelahnya. Siapa? Jenderal ini. Waduh, jenderal lagi. Sudah pensiun, udah mati jenderalnya. Jangan ditanya siapa Pak jenderal, udah mati sekarang. Nanti saudara kejar-kejar saya jenderalnya siapa. Saya hanya ingin menggambarkan betapa sekarang ini pengadilan, ya pengadilan, saudara. Saya bilang kemarin itu kan saya membentuk tim reformasi hukum, pencepatan reformasi hukum. Ada saja orang usil, apa itu pencepatan reformasi hukum? Kerja aja, nggak usah pakai tim-tim gitu. Lah justru karena nggak bisa itu tadi, sudah diputus, misalnya mafia tanah, oh iya ya tanah ini salah nih, tanah ini salah. Tapi ketika mau dibalik ke negara, siapa dulu yang buat? Cari dulu yang buat, bupatinya. Wah Pak, bupatinya udah diganti. Yang buat atau lalu bupati yang baru gimana? Berperkara dulu. Kalau bupatinya oke, Pak, BPN dulu yang buat. BPN-nya udah pindah semua. Ada, Pak, ini sertifikatnya yang asli sini. Dokumennya sudah hilang semua. Sehingga tidak bisa diselesaikan cepat. Nah, oleh sebab itu, kepada yang suka ngeritik itu, mari kumpul. Ini kesulitan kami menyelesaikan. Bukan kami tidak mau. Ini kesulitannya. Kalau saya melihat ini ada korupsi, untuk menyelesaikan si anti korupsi ini harus ditangkap dulu. Sebelum ini ditangkap, ini harus sudah vonis pengadilan. Sebelum ini vonis harus jelas dulu ini berlingkar-lingkar gitu. Maka saya katakan ini masalahnya, bukan kita tidak mau bekerja.
Oleh sebab itu mari tolong berkumpul, saya bilang pakar-pakar berkumpul kantor saya, gimana caranya buatkan peta jalan untuk menyelesaikan ini. Kalau aturan udah cukup, aparat sudah cukup, tapi macet di macam-macam gini ini. Sehingga sekarang saudara, indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 yang 38 itu jelek sebenarnya, tetapi turun lagi menjadi lebih jelek lagi menjadi 34 tahun ini. Kenapa? Karena korupsi. Di mana itu korupsi? Hasil temuan Transparansi Internasional itu korupsinya ada di DPR. Tapi tidak termasuk Pak Parera. Jangan khawatir Pak. Kalau Bapak korupsi, saya tidak mau bersama-sama ke sini. Tapi karena Bapak bersih, sama-sama kita. Itu hasil temuan loh. Pak Parera itu anggota DPR, pasti baca dia hasil laporan TI ya, bahwa korupsi pertama tuh di DPR. Perdagangan, undang-undang, pembuatan undang-undang itu pakai bayar tuh menurut hasil penelitian tuh. Ya kalau ditanya satu-satu pasti tidak ada yang ngaku. Tapi itu hasil sigi internasional, di mana orang di luar negeri itu kalau berurusan, ini internasional. Wah Pak, sulit di DPR, harus bayar begini, ini kasusnya gitu. Ada anggota DPR yang terlibat dalam konflik of interest. Apa konflik of interestnya itu? Dia menjadi anggota DPR lalu punya kantor pengacara, sehingga setiap dia ketemu dengan polisi, kejaksaan agung, tolong dong bantu tuh kantor pengacara itu, padahal punya dia. Saya nitip perkara, sejatinya dia itu Markus, menggelar kasus. Lah ya, lah ini hasil penelitian. Ini kok TI berani-beraninya sih neliti gitu. Saya panggil beberapa jaksa, saya panggil beberapa hakim yang teman dekat saya. Apa betul tuh anggota DPR yang itu tuh suka ngurus perkara? Oh iya Pak, pernah ke sini dia ngurus perkaranya ini. Apa bilangnya? Saya ini anggota DPR, gimana caranya agar orang itu bebas? Terus kamu bilang apa? Saya bilang, enggak ada caranya karena dia akan tetap dihukum. Nah, itu hakim yang bagus. Kalau hakim yang tidak bagus, ya gimana Pak caranya? Bapak punya uang berapa? Nah, gitu kan. Itu hakim yang tidak bagus. Kalau hakim yang kenal saya ini bagus. Enggak ada caranya. Dia salah saya hukum. Gitu. Meskipun kamu anggota DPR, gitu. Tapi banyak yang takut ke DPR. Oh oke Pak, oke Pak, nanti saya bebaskan ini. Tapi nanti saya tolong ya diusulkan menjadi kepala kejaksaan negeri sana. Jadi kepala kejaksaan tinggi sana. Saya dipindah dari Papua masuk ke Jakarta. Konflik of interest di DPR dalam membuat undang-undang juga. Saudara bayangkan, undang-undang sudah jadi, dipetok oleh DPR itu, diketok oleh DPR bersama pemerintah, sudah dibacakan sampai ke sekretariat negara. Itu ada kalimat yang hilang. Sebelum dikirim itu sudah ada yang mencoret kalimatnya. Yang kemarin bikin ribut itu, ada dulu soal pasal tembakau yang hilang satu ayat itu. Lalu siapa yang mencoretkan? Dari sana yang buat. Lalu sesudah diketahui orangnya, ya sudahlah jangan ribut-ribut biar rakyat tidak resah, kembalikan lagi kalimatnya, katanya, kembalikan lagi. Bukan satu angka, tapi angka yang bergerak dan setiap gerakan ini jumlah. Di jumlah itu namanya pencucian uang. Pak Mahfud tuh omong kosong, pencucian uang ribut-ribut, sekarang hilang dari peredaran. Enggak. Itu munculnya kasus di Suta, Bandara Soekarno-Hatta yang sekarang ditangkap oleh kejaksaan, itu kan pencucian uang. Impor emas seharusnya bayar dokumen dari luar negeri, bayar 5% dari 49 triliun, 5%. Coba hitung sendiri. Sampai di Jakarta menjadi 0%. Berapa kerugian negara itu?
39 miliar. Dari itu hanya satu dokumen impor. Jadi jangan dibilang pencucian uang berhenti. Nah sekarang yang kami laporkan pencucian uang 349 triliun itu kan 300 surat. Yang tidak bisa diselesaikan sekaligus 300 satu-satu, Dok. Kalau 300 selesai itu bukan proses hukum, namanya bim salah bim. Nah sekarang ini kan orang usil bilang, mana tuh Pak Mahfud yang bilang pencucian uang kok sekarang sepi-sepi aja. Satu, saudara bisa baca tulisan Pak Yusuf di Harian Kompas Selasa pekan lalu. Dia menyebut benar itu ada pencucian uang 349 triliun. Siapa itu Pak Yusuf? Pak Yusuf itu adalah mantan kepala PPATK. Benar ada. Apakah ditindak? Ditindak. Sekarang ini sudah pada bergerak. KPK udah nangkap pencucian uang. Polisi juga sudah mulai meriksa. Itu karena kita bicara banyak pencucian uang. Jangan dikira itu wah, itu kan hanya move politik aja. Enggak ada move politik. Itu fakta. Sekarang saya bicara hari ini dari TPPU. Hari ini saya diperintahkan oleh Presiden tadi untuk membuat satu operasi khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Paling banyak korban perdagangan orang itu di NTT. Dari bulan Januari sampai Mei, pekerja-pekerja ilegal dari NTT yang dipulangkan dalam peti-peti mayat itu 55 orang. Dari seluruh Indonesia selama 3 tahun ini, yang meninggal karena penganiayaan pencucian orang itu 1.930 orang. Bayangkan saudara, orang dikirim ke luar negeri lalu tidak digaji, hanya disiksa. Kalau mati dilempar aja ke laut, kalau kerjanya di kapal. Kalau mati di sana diserahkan, dipulangkan di mana keluarganya. Dipulangkan ke NTT, paspornya keluar dari Nonokan. Berarti kan sindikat. Kok orang NTT punya paspor keluar dari sana? Gitu. Nah ini tadi Presiden perintahkan, selesaikan. Sekarang sudah mulai muncul beritanya. Ini soal-soal penegakan hukum. Karena tidak mudah kadang-kala kita lihat ada jaringan sindikat itu. Itu melibatkan banyak hal, melibatkan pengepul, melibatkan pemerintah daerah karena memberi keterangan kependudukan, melibatkan imigrasi karena mengeluarkan paspor tanpa memvalidasi, melibatkan perhubungan karena penjagaan di kapal tidak teliti, kemudian melibatkan polisi juga karena kalau ada laporan disembunyikan. Kita langkah bertindak, kok lambat banget. Lalu Presiden manggil tadi, buat ubah struktur TPPU, ubah orangnya, diubah, lalu buat satu satgas ad hoc. Saya ingin mendengar 1 bulan ini langkahnya apa ad hoc ini. Kok selama ini kok diem-diem aja, teriakan dunia internasional sampai di Labuan Bajo, pemimpin-pemimpin negara ASEAN itu berteriak tentang perdagangan manusia, TPPU ini. Ada yang merasa negaranya menjadi sasaran, ada yang menjadi negaranya menjadi tempat transit, lalu tidak bisa memvalidasi ekspor karena macam-macam. Lalu ayo Indonesia mempelopori. Saya bilang ke Presiden, Pak, ini keputusan keputusan KTT ASEAN dan Indonesia ketuanya Pak Jokowi, saya ketua pilar Polkamnya, dan tidak ada perkembangan yang berarti. Ya udah, saya bilang kemarin pagi tadi dipanggil semua, buat. Nah jadi Pak Sesmen, Pak Sugeng, mana Pak Sugeng? Ada kerjaan mulai besok. Perintah Presiden sudah diumumkan tadi, ada di Detik tadi. Perintah Presiden untuk operasi TPPU ada di Detik sore ini. Mungkin besok akan beredar lebih luas lagi. Nah, saudara, itulah jadi
korupsinya di DPR, kemudian di pemerintah itu tadi. Lalu di Mahkamah Agung, saudara, Hakim Agung ditangkap, itu yang bisa ditangkap. Ada juga yang sudah jadi tersangka, itu pejabat penting, cuma belum ditahan. Kok tidak ditahan ya? Ya saya tidak tahu juga karena saya bukan penegak hukum. Mestinya ditahan. Tapi hanya diperiksa, Anda tersangka lalu disuruh pulang. Ya enggak apa-apa, alasan teknisnya kalau dicari-cari ada, buktinya belum cukup. Tapi saya khawatir nanti suatu saat nguap, mana ini orang yang tersangka dulu kok sekarang enggak dilanjutkan. Kan banyak itu yang tersangka tidak dilanjutkan, banyak. Saudara, ada yang sampai mati karena tersangka lalu tidak dicabut-cabut, padahal buktinya enggak cukup, sampai meninggal dalam keadaan tersangka dia. Oh iya, itu namanya Bu Fajriyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, dituduh korupsi, diperiksa berkali-kali, jadi tersangka, buktinya ndak ada. Nah, ini bisa terjadi korupsi di penegakan hukum, karena kan banyak isu penegak hukum tuh memeras-meras gitu kepada orang yang jadi tersangka. Ini harus kita katakan, masalah penegakan hukum kita ini. Di legislatif iya, eksekutif iya, yudikatif iya. Saudara, kalau kita diam terhadap keadaan ini, ya negara ini ya menuju kejatuhannya. Karena kalau hukum tidak tegak, itu saya selalu bicara 4 dis. Kalau suatu negara tidak mampu menegakkan hukum, itu berarti dia disorientasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang tadi digemakan oleh Bung Karno dan kawan. Disorientasi terhadap Pancasila dan konstitusi kalau tidak mau terang-terangan menegakkan hukum. Kalau disorientasi terus dibiarkan, akan menjadi distrust, public distrust. Ketidakpercayaan masyarakat ya, seperti kita kadang-kadang, wah ada penegak hukum, wah itu bohong, matikan TV-nya gitu. Karena rakyat tidak percaya. Kalau distrust itu berkelanjutan akan menjadi disobedience, membangkang. Kalau tadi cuma diam tidak percaya, sekarang lawan. Kan banyak kan penegak hukum yang dihajar orang, di massa juga, diajak berkelahi juga sama rakyat biasa, karena hukum tidak ditegakkan. Dia berpihak pada koruptor, dia berpihak pada mafia, hak-hak rakyat diambil, ngelawan, disobedience. Saudara, kalau disobedience sekarang udah mulai banyak nih terjadi disobedience di mana-mana, cuma orang tidak berani. Dibiarkan terus, akhirnya bubar, disintegrasi, disorientasi, distrust, disobedience, disintegrasi. Itu urutan hancurnya sebuah negara. Oleh sebab itu kalau saudara cinta kepada republik ini, wahai anggota DPR, wahai pejabat pemerintah, wahai jaksa, wahai hakim, wahai polisi, mari tegakkan hukum dengan benar. Karena kalau Anda menikmati ketidakadilan dan menghisap hak-hak rakyat, hak negara, mungkin Anda sekarang senang, tapi pada saatnya Anda akan mengalami kehancuran. Saudara, saya bayangkan orang hebat tahu-tahu di penjara. Anaknya apa? Anaknya dijauhi orang. Atau ada juga anaknya dikawini orang karena terlanjur cinta. Sebelum bapaknya di penjara, kawin, bapaknya datang mengawinkan, tangannya diborgol. Banyak kan? Nah itulah yang di dalam hukum disebut hukuman otonom. Karena kalau jaksa, hakim, dan polisi itu menegakkan hukum heteronom, dipaksa kalau tidak mau. Kalau tidak ketahuan, akan muncul hukuman-hukuman otonom berupa isolasi oleh masyarakat, dicomooh oleh masyarakat, anaknya mungkin terlibat narkoba, anaknya apa, dan seterusnya, keturunan akan menerima akibatnya. Itu adalah kearifan bangsa kita.
mengatakan, sehingga kemarin waktu saya dipindah ke Kominfo itu kan kok banyak ya orang korupsi sampai 8 triliun, gila saya bilang. 8 triliun. Saya panggil BPKP, Pak, BPKP kan suka tahu uang-uang gini. Gimana? Apa enggak dapat bagian? Wah, enggak, Pak, katanya. Sungguhan kamu enggak dapat bagian? Enggak, Pak. Bapak boleh tanya pegawai BPKP yang memeriksa menemukan angka 8 triliun ini, Pak, rumahnya masih ngontrak. Tapi mereka bangga, Pak, katanya. Karena apa? Saya tidak kaya. Tapi karena saya jujur, Tuhan memberi anugerah kepada saya, anak saya pintar-pintar sehingga sekolah ke luar negeri, dapat beasiswa dari LPDP, dari Ford Foundation, dari mana. Saya tidak mampu membiayai. Orang koruptor itu mampu membiayai berapapun, tapi anaknya tidak sekolah, melainkan menjadi penjahat, merepotkan orang tua. Itu kearifan kita yang masuk menjadi nilai-nilai Pancasila. Bahwa kalau Anda ingin berpancasila itu jangan takut kepada hukumnya saja, tapi takut pada nilai-nilai moral yang diajarkannya, jangan dilanggar ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Profesor Mahfud untuk presentasinya yang luar biasa. Saya merasa tanggapan saya ini tidak relevan lagi, karena apa yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Profesor Mahfud. Tapi baiklah, saya ingin berkomentar sedikit, bicara dari perspektif lain tentang kaitan antara penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi dan demokrasi di Indonesia. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud bahwa penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi itu berkontribusi sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan juga mengentas kemiskinan. Kita bayangkan kalau misalnya uang sekian triliun rupiah itu digunakan untuk membangun infrastruktur di NTT, maka kami tidak mengalami kesulitan lagi untuk jalan kaki kalau ke kampung, atau sebagian masyarakat di sini atau sebagian cukup banyak masyarakat di sini yang mengalami persoalan untuk mendapatkan akses air bersih. Ya. Jadi pemberantasan korupsi itu memang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Namun pertanyaannya, apa itu akar korupsi di Indonesia atau di mana letaknya? Ya. Hemat kami akarnya adalah demokrasi yang kita kembangkan sekarang, yang dikooptasi atau dibajak oleh para oligark atau para cukong. Ya, buktinya seperti ini. Untuk menjadi pejabat publik, misalnya menjadi bupati, menjadi gubernur, atau menjadi pejabat publik yang lain, seorang calon harus membayar partai politik. Ya, partai politik. Karena kalau tidak dia tidak bisa mencalonkan diri. Dan karena itu kasus korupsi itu menjadi hal yang lumrah. Kita membaca di media massa bahwa sejumlah bupati atau gubernur ya terlibat dalam kasus korupsi karena memang ketika mereka menjabat mereka harus mengembalikan modal yang pernah mereka keluarkan. Apa solusinya? Solusinya hemat kami adalah kembalikan kedaulatan kepada rakyat atau kepada demos. Ada sejumlah anjuran, 3 anjuran yang saya kemukakan. Yang pertama, hapus ambang batas parlemen dalam pemilihan presiden dan pejabat publik lainnya agar rakyat dapat memilih pemimpin yang baik dan kompeten dan bukan pemimpin yang dipilih karena dia memiliki uang banyak. Yang kedua, anjuran saya yang kedua juga dari hasil riset ya, hapus kewenangan ketua-ketua partai untuk memecat anggota DPR hanya karena tidak loyal terhadap partai, padahal dia loyal terhadap konstituennya. Dengan demikian, para anggota DPR kita akan mensuarakan suara rakyat dan bukan suara kepentingan partainya, karena yang berdaulat adalah rakyat. Lalu yang ketiga, saya berpikir perlu memperkuat legitimasi lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai wasit sebuah negara hukum demokratis, sebab sebuah konstitusi yang berperspektif hak asasi manusia dapat memastikan
bahwa demokrasi mayoritarian tidak berdampak pada pemusnahan kelompok-kelompok minoritas. Terus terang, karena Pak Mahfud sebelumnya adalah ketua atau presiden Mahkamah Konstitusi, ya, terus terang ada sejumlah perkembangan yang mencemaskan dalam tubuh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu terakhir, seperti pergantian hakim konstitusi oleh DPR hanya karena keputusannya tidak sesuai dengan kehendak partai politik, padahal seorang hakim konstitusi seharusnya hanya taat pada konstitusi. Ya. Jadi itu kira-kira tanggapan singkat dari saya. Saya mohon tanggapan balik dari Profesor Mahfud. Sekian dan terima kasih. Dan beberapa tokoh, terutama Pak Mahfud, sangat getol untuk berjuang lewat medsos itu. Seperti kata orang, no viral, no justice. Itulah yang terjadi. Tetapi saya sangka kita boleh bertanya. Tugas Pak Mahfud kan sebagai Menko, mengkoordinir. Apa yang Pak Mahfud buat supaya keadilan itu terjawab juga untuk para pencari keadilan di seluruh Indonesia sampai di pelosok-pelosok? Bukan hanya dalam kasus-kasus di mana terjadi itu menjadi viral. Apa yang Pak Mahfud buat supaya para hakim, para jaksa, polisi, para penegak hukum ini sungguh sadar hanya 2 orang saja yang diproses hukum, yakni Yosep Otu dan Servasius Kabu. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa tersangka ini bekerja sama dengan pihak lain yang merugikan negara. Nama-nama dari pihak lain itu juga disebut, tetapi tidak pernah diproses hukum sampai sekarang. Satu sudah mati, yang lain masih hidup. Kami telah membuat analisis hukum jaringan kami, dan sebulan yang lalu kami bertemu dengan pihak Kejaksaan Negeri Maumere. Kami melaporkan sejumlah pihak yang harus diproses hukum. Kejaksaan menjawab bahwa dari analisis mereka hanya ditemukan 4 orang tersebut. Menanti fakta persidangan untuk proses lebih lanjut. Kami menduga mereka menipu kami. Karena pada waktu kami demo tanggal 29 sampai dengan 29 Januari sampai dengan 30 Januari dan sampai dengan 1 Februari itu, mereka beritahu bahwa penetapan tersangka itu belum bisa dijalankan karena masih menanti perhitungan kerugian itu dari Inspektorat Kupang. Ya, pertanyaan saya itu, dalam kasus seperti ini apa yang bisa dibuat oleh Pak Mahfud sebagai Menko untuk periksa jaksa-jaksa, polisi-polisi ini? Karena di daerah itu mencari keadilan sulit sekali, walaupun kasusnya itu sangat jelas. Ya. Oke, terima kasih Pak Terhubung. Nanti sebentar kami akan sampaikan lagi. Ya? Terima kasih. Nama saya Frater Rionanto SPD. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, tadi Pak Prof. Mahfud bicara tentang toleransi Indonesia. Tapi berdasarkan laporan Setara Institut bahwa Depok dan Cilegon adalah daerah yang paling intoleran di Indonesia, dan banyak kasus-kasus intoleran di Indonesia, pelarangan rumah ibadat, dan negara dalam beberapa kasus itu diam terhadap kasus intoleransi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Mahfud bicara tentang bahwa ketika keadilan digadaikan, kita diundang untuk harus kritis terhadap pemerintah. Tapi berdasarkan beberapa informasi, banyak pencari keadilan diintimidasi, bahkan menggunakan produk undang-undang, ya kan, untuk mengintimidasi para pencari keadilan atas nama undang-undang ITE lah, seperti itu. Banyak orang-orang muda Gen Z angkatan kami yang dikritik, tapi mengkritik, tapi dikriminalisasi. Dan yang terakhir, aspirasi. Bicara tentang eksekutif yang korupsi, di legislatif yang korupsi, begitu. Di NTT ada satu tokoh yang menjadi inspirasi kami, Pak Franseda. Dia adalah tokoh lintas zaman, berjasa dalam bidang pendidikan. Dia membangun Atma Jaya Jakarta dalam bidang
media bersama Yakub Utama mendirikan Kompas, kami mengusulkan agar negara mengaku jasa beliau dengan memberikan gelar pahlawan. Ini penting sebagai inspirasi bagi kami bahwa di tengah krisisnya negarawan politik Indonesia masih ada orang-orang baik dalam dirinya Pak Franseda. Itu menjadi inspirasi generasi muda bahwa di balik banyaknya kasus mafia masih ada orang jujur di Indonesia seperti Pak Mahfud dan juga Franseda dari tanah ini, dari Maumere, yang itu kami perjuangkan, dan juga menjadi inspirasi bagi kami di NTT bahwa ternyata di NTT ada tokoh besar yang berpengaruh dalam tingkat nasional dan internasional. Sekian, terima kasih. Jadi berkaitan dengan tema tentang penegakan hukum dan kesejahteraan umum, saya ingin bertanya Prof, fenomena pembangunan kelembagaan pasca reformasi terkesan dinominasi oleh lembaga-lembaga hukum, kelembagaan hukum, mulai dari pembentukan MK yang dulu pernah dijabat oleh Prof, kemudian KY, Komisi Yudisial, Kejaksaan dan Kepolisian, serta lain-lain. Meskipun sudah banyak yang dihasilkan oleh negara ini yang adalah lembaga-lembaga hukum yang berintegritas, tetapi masih ada saja problem yang terjadi di lembaga-lembaga ini. Kenapa sampai muncul problem ini? Karena masih ada norma yang berpotensi menghalangi atau setidaknya menghambat kinerja penegakan hukum jika objeknya adalah pejabat negara. Hal itu terjadi karena harus memperoleh izin dari penguasa, Prof. Yang mana kita tahu bahwa penguasa itu lahir dari konteks politik. Pada fenomena hari ini, politik justru hadir mengintervensi hukum itu sendiri, yang mana mengakibatkan berlarut-larutnya penanganan proses penegakan hukum. Nah, kira-kira pandangan Prof. Mahfud yang adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum dan HAM, apakah saat ini masih relevankah kita bicara hukum adalah panglima, yang mana justru sekarang ini hukum itu justru diintervensi oleh politik itu sendiri? Maka untuk mewujudkan kesejahteraan umum itu justru terhambat oleh bagaimana penerapan politik-politik di negara ini. Terima kasih, sekian dari saya. Bapak tadi mengatakan ini merupakan tugas kita semua dalam hal menjaga kemerdekaan ini, khususnya penegakan hukum. Mungkin saya ingin tanyakan tanggapan Bapak, apa solusi yang harus kita semua lakukan untuk terwujudnya penegakan hukum ini agar terlaksananya atau terciptanya kesejahteraan umum? Mungkin hanya itu saja yang saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Apa yang sudah dijelaskan oleh Kakanda tadi, bahwasannya dari zaman Soeharto hingga sekarang angka kemiskinan cukup turun drastis. Ini sejalan dengan pemekaran provinsi yang dulunya hanya 8 provinsi hingga hari ini terpecah menjadi 38 provinsi. Artinya bahwa pemerintah cukup masuk dalam andil dalam pemerintahan untuk kebijakan daerah provinsi yang dimekarkan memfokuskan pembangunan, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian, sehingga tingkat pengangguran berkurang yang mengakibatkan turunnya angka kemiskinan provinsi yang dimekarkan tersebut. Salah satunya seperti baru-baru kita ketahui bahwa ada 4 provinsi yang dimekarkan seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat. Dan kita ketahui bersama bahwa data BPS per Maret 2022 menunjukkan bahwa NTT menjadi provinsi termiskin ketiga setelah Papua, Maluku, dan kemudian NTT dengan jumlah persentase 20,33%. Oleh karena itu, kita juga tahu sekarang ada wacana NTT akan dimekarkan provinsi, yaitu salah satu provinsi Flores. Kita harapkan ketika provinsi Flores terbentuk, maka pembangunan daerah di segala sektor dapat menaikkan kesejahteraan umum. Untuk itu pertanyaannya Kakanda, bagaimana pandangan Kakanda terkait dengan pemekaran provinsi Flores? Kami sebagai masyarakat Kabupaten Sika berharap bahwa wacana ini harus direalisasikan, dan kami berharap bahwa ibu kota provinsi Flores ada di Kabupaten Sika, Kota Maumere, Nian, Tanah Sika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang saya katakan, sekarang perkembangan demokrasi itu agak terlalu liberal.
maka ada yang menyebut misalnya demokrasi kita itu demokrasi kebablasan, ada yang bilang demokrasi kriminal, ada yang bilang demokrasi korupsi, macam-macam lah. Ini sebagai akibat dari pilihan kita. Waktu dulu kita melakukan reformasi, bahwa kita harus melakukan demokratisasi agar pemerintah itu bisa dikontrol oleh rakyat dan oleh DPR. Tapi kemudian ternyata kita belum siap, tidak punya modal demokrasi dan mental demokrasi, sehingga demokrasinya menjadi demokrasi jual beli. Nah sekarang ini sedang dibahas bagaimana reformasi kembali atau reformulasi ulang tentang sistem ketatanegaraan kita ini melalui MPR, di mana di sini ada anggota badan badan kajian ya konstitusi, itu Pak Parera itu salah satu anggotanya, sudah menyiapkan beberapa langkah setiap saat mendengar masukan lalu menyusun apa yang baik untuk demokrasi kita ke depan. Jadi sudah dipikirkan ya itu, dan kita lihat perkembangannya. Sehingga di sini benar memang akar korupsi itu karena demokrasi kita itu dibajak, demokrasi jual beli. Tapi persoalannya sama, jawaban saya kepada Pak Hubar dan kepada Pak Rektor, kalau usulnya itu misalnya ya, kembalikan demokrasi kepada rakyat dengan cara hapus presidential threshold, hapus kewenangan partai untuk memecat anggotanya yang kritis, luruskan kembali MK, jangan menjadi alat politik. Itu masukannya bagus dan benar. Tetapi pertanyaannya sekarang, makanya saya ngumpulkan pakar, usul-usul yang seperti ini banyak, tetapi ketika ditanya bagaimana caranya mengubah, kan kalau mau mengubah ini harus dengan persetujuan DPR, DPR-nya ndak mau. Gimana Pak caranya Pak? Sudah usul, udah hapus tuh presidential threshold biar orang mencalonkan diri. Oke, satu problemnya, DPR ndak mau, itu sudah diusulkan, partai-partai ndak mau. Nah makanya saya undang pakar yang bicara begitu, ayo ke kantor saya, buatkan rumusan bagaimana agar berhasil mengubah ini. Kalau cuma usul bisa, tapi sistemnya kalau Anda mau ngubah harus lewat undang-undang, yang buat undang-undang DPR, DPR-nya ndak mau ngubah undang-undang. Gimana coba caranya? Ada yang tahu ndak nih? Yang saya katakan itu, maka saya membentuk pakar, tim reformasi hukum ini. Saya sudah tahu semua usulnya tapi tidak tahu caranya. Karena Anda pakar, saya undang ke kantor saya bentuk tim reformasi. Ayo, gimana caranya kalau misalnya tanah ini dimiliki orang tanpa hak, tapi dia mendapat dari BPN. BPN-nya yang membuat ini dulu sudah mati orangnya, dicari saksinya siapa dan seterusnya. Loh, itu enggak benar. Ya harus ke pengadilan lagi, nyuap lagi pengadilan. Itu maksud saya. Makanya ini ada siapa? Medianya Pak Usman Kansong nih, Media Indonesia bikin editorial begini, itu Menko Polhukam buat apa tuh kayak gitu-gitu. Oh sudah Menko Polhukam ya berbuat aja, kan sudah tahu penyakitnya. Loh sudah tahu penyakitnya, tapi saya ngumpulkan tim itu justru untuk tahu cara mengobatinya, bukan hanya tahu penyakitnya. Tahu penyakitnya karena demokrasi dibajak, terus gimana cara mengembalikan? Karena itu lewat undang-undang, undang-undang yang buat parpol juga. DPR banyak juga yang mungkin terikat dengan oligarki untuk mengubah. Nah, yang seperti itu Pak, kita sudah tahu lah penyakitnya. Oleh sebab itu menjadi lama, maka menjadi tidak relevan misalnya
Lalu Pak Mahfud sebagai Menko, apa yang dibuat? Ya ini yang saya buat. Misalnya hakim, Bapak tanya, Pak, pengadilan itu sudah tahu Pak Mahfud bahwa pengadilan itu banyak kena suap, banyak korupsi. Lalu Pak Mahfud apa yang buat? Ya tangkap hakimnya yang bisa. Tetapi begini, saya tidak boleh melakukan tindakan turut campur ke pengadilan. Kalau saya boleh, saya ambil semua tuh. Bukan hanya diseret ke penjara, pentungi juga. Coba Bapak, tuh ada hakim nerima suap, ada jaksa memeras orang, ada ini gini. Saya kan tidak bisa langsung bertindak, satu ke pengadilan, ini eksekutif, ini yudikatif, saya tidak boleh masuk. Nah saya undang Pak Karis ini, saya mau bertindak tapi tidak tahu caranya, kamu datang ke kantor saya menjadi tim percepatan reformasi hukum, beri saran saya lakukan kalau secara ilmiah itu bisa dibenarkan. Itu Pak, kalau penataan sistem. Tapi kalau tindakan Bapak kan tahu saya bertindak. Iya kan Pak? Sambo. Oh saya turun tangan. Kasus Sambo, kasus pencucian uang. Orang ditangkap sembarangan, orang dihukum sembarangan. Yang sifatnya konkret di mana saya bisa mengkoordinir, saya lakukan. Makanya Bapak tahu ada seorang dosen di Aceh, Saiful Mahdi namanya, dosen. Dia masuk penjara karena apa? Ngeritik lewat medsos kepada dekannya, diadukan ke polisi, entah apa cara tiba-tiba dia masuk penjara. Lapor ke saya. Ya saya bantu, terus kemudian apa? Udah. Saya tidak bisa ikut campur pengadilan, tapi saya bisa mengusahakan amnesti. Saya minta presiden keluarkan amnesti, ampuni orang ini dan tetap menjadi pegawai negeri. Itu yang saya lakukan, karena itu yang bisa saya lakukan. Kalau saya mencat hakimnya kan tidak bisa, harus diperiksa oleh polisi kalau hakimnya itu penyuapan. Lalu diajukan oleh jaksa ke pengadilan kalau hakim itu berbuat salah. Tidak bisa sembarang saya mengubah gitu. Itu yang saya katakan. Ya, saya itu mau berbuat yang bisa saya lakukan. Penangkapan banyak Pak. Yang kemarin itu Bapak tahu tuh, seminggu lalu ada seorang perempuan berkelahi dengan suaminya, lalu saling menganiaya, suami istri saling melapor ke polisi. Lalu yang perempuan ditahan, padahal dihajar habis-habisan, suaminya bebas. Viral. Wah, kok ada viral begini? Saya kontak Kapolda, Pak Kapolda Jaya, Pak Karyoto. Ini kok ada begini nih, ini di wilayah Anda. Siap Bapak, kami atensi. Itu jam 7 saya beritahu. Jam 11 sudah muncul jumpa pers. Kasus ini ditangani langsung oleh Polda, ditarik dari Polres Depok. Berbuat Pak saya kalau ada yang begitu, yang viral. Pak Mahfud kok hanya menangani yang viral? Ya kalau tidak viral ya tidak tahu Pak. Dari mana tahunya kalau tidak viral? Kalau tidak viral itu kan sudah ada nangani di masing-masing polsek, polres, kejari, kejati kan sudah ditangani. Yang aneh yang viral itu dan macet gitu, ya saya turun. Kayak Nur Hayati itu yang di Cianjur itu, apa? Dia bendahara kepala daerah, kepala desa. Kepala desanya tuh korupsi, menggunakan uang korupsi terus. Lalu anak ini lapor, malah dia yang ditahan katanya. Kenapa kamu biarkan korupsi kok sampai 2 tahun? Kamu berarti korupsi, ikut membiarkan orang korupsi. Orang ini ditahan, diperiksa oleh kepolisian, sudah memenuhi syarat, lalu dia kejaksaan. Saya katakan itu salah. Gimana orang baru melapor lalu dianggap korupsi? Dia kan tidak tahu, tidak ada mens rea di situ. Dan dia mungkin ditekan oleh kepala desanya. Saya pertemukan Kabaris Krim dengan Jampitsus, ketemu bebas. Kalau sampai viral begitu, itu si Nur Hayati bebas akhirnya. Jaksanya semula nggak bisa, jaksanya bilang nggak bisa, polisi sudah menyerahkan. Polisi bilang, gua saya tidak bisa membebaskan karena sudah saya serahkan. Loh, orang tidak salah, yang satu karena sudah diserahkan, satu karena menyerahkan. Gimana? Orang tidak salah.
Saya suruh keluarkan. Tentu saja dengan cara apa? Ya ada hukumnya. Karena ini salah dan sudah diserahkan, harap pelimpahan tersangka segera dilakukan ke kejaksaan. Begitu hari ini diselimpahkan, nah di situ jaksa lalu membuat SP3 keluar. Kan tidak bisa dikeluarkan langsung oleh jaksa maupun tanpa ada proses itu. Nah itu hukum soalnya, ya. Bukan kita tidak tahu pada persoalan itu, tapi memang tidak boleh secara konstitusi. Oleh sebab itu sebisa mungkin kalau wala Pak Mahfud itu kan Menko Polhukam kok tidak bertindak ilmiah, tidak boleh. Menko Polhukam kok ikut ke pengadilan, tidak boleh. Menko Polhukam kok mecat jaksa, tidak boleh. Saya bilang ke jaksa agungnya, saya bilang ke polisinya, ke Kapolrinya, ini Pak itu gitu. Tetapi bukan itu persoalan kita. Sebenarnya moralitas kita itu secara masif sudah harus diperbaiki. Sehingga saya katakan tidak cukup dong hanya takut pada hukum. Hukum itu kan bisa dimain-mainin aja. Pak Pater benar, bisa saya buatkan hukum bahwa salah. Bisa. Tapi kalau orang bermoral takut melakukan itu. Nah itu yang saya sebut gejala industri hukum. Orang selalu berkata, apa tuh yang dikatakan Menko kok kayak pengamat? Lah iya, saya sudah bertindak sebagai koordinator. Kemudian saya juga bicara ke publik kalau ada kasus. Dulu kan tidak ada orang berani begitu. Tidak enak sama temen, tidak enak sama sejawat. Enggak, kalau saya ngomong aja. Memang kenapa? Kan gitu. Nah, Bapak, soal kasus bansos nanti titipkan Pak ke saya anunya Pak. Analisis Bapak itu. Itu kasus konkret. Di mana itu masalahnya? Kalau tersangkanya seharusnya 6 kok baru 2 gitu. Di mana? Mungkin benar karena jaksa tidak boleh sembarangan, harus punya 2 alat bukti. Maka titip ke saya nanti. Saya ada Pak Sugeng nih nanti akan mempelajari. Saya turunkan tim ke sini bisa. Kalau memang gitu. Tapi analisisnya harus benar ya, jangan dugaan-dugaan tudingan sembarang gitu, kasihan orang, tidak salah. Karena kadangkala jaksa polisi juga benar mentersangkakan tidak mentersangkakan orang karena ada ukuran hukum yang harus dipakai. Kalau hanya kita yakin seseorang itu korupsi tapi tidak cukup 2 alat bukti, tidak bisa. Gitu. 2 alat buktinya apa dulu? Saya yakin Pak dia yang korupsi, iya, saya juga yakin. Tapi hukum itu perlu alat bukti yang bisa dibuktikan. Terkadang gitu. Lalu nyalah-nyalakan jaksa, nyalah-nyalakan polisi. Karena banyak juga Pak polisi, hakim yang bagus banyak. Gini loh maksud saya. Polisi misalnya. Pak, satkernya polisi itu sampai ke desa-desa. Mulai dari Kapolri dengan jajarannya atas, lalu ada Polda dengan seluruh jajarannya, ada Polres, kecamatan, ada Polsek. Di desa itu ada Babin Pol, Babin Kam namanya. Sampai ke desa. Sementara Bapak nemukan kesalahan Polri itu mungkin dari 1000 kasus setiap hari mungkin hanya ada 1. Berarti yang 999 itu ditangani dengan benar. Karena besok, loh kok ada kasus begini? Oh itu terjadi di situ. Kasuistis yang seperti itu. Tapi secara umum Pak, kalau polisi itu korupsi semua, hancur negara ini. Lebih banyak yang tidak korupsi Pak polisi itu. Kalau jaksa korupsi semua, hancur negara ini. Tapi lebih banyak yang tidak korupsi, oleh sebab itu negara ini jalan. Nah kita cari yang korupsi-korupsi ini. Gitu. Biasanya yang korupsi-korupsi itu yang ada di kota-kota besar yang banyak perusahaan-perusahaan besar gitu, atau di daerah yang ada sumber daya alam yang besar. Nah di situ biasanya jadi perhatian kita, di situ tuh rawan korupsi. Di sana polisinya enggak ada yang korupsi. Kenapa enggak korupsi? Polisinya baik, enggak, karena di sana enggak ada yang mau dikorupsi, barangnya enggak ada. Misalnya bisa gitu.
Nah, saya berterima kasih atas itu semua medsos, Pak. Medsos bisa positif, bisa negatif. Yang Bapak lihat sekarang ini, itu berita medsos itu banyak yang bagus, tapi lebih banyak hoaxnya. Kadangkala dibuat-buat gitu. Misalnya itu ada TikTok gitu. Mahfud MD mengobrak-abrik rumah Joni Plate. Lah gimana? Saya nggak ada urusan Joni Plate. Gambarnya Joni Plate digini, lalu ada saya mengobrak-abrik, gimana? Saya nggak boleh ngobrak-abrik. Yang boleh itu polisi sama jaksa. Itu kan hoax itu, Pak. Saya tidak punya kewenangan untuk itu. Saya kewenangannya itu mengkoordinir, bukan menindak langsung gitu. Tapi banyak sekali hoax-hoax begitu. Mahfud MD menikahi Bunga Citra Lestari. Aduh, enak banget. Kalau benar gitu enak. Itu tidak kenal juga enggak saya sama Citra Lestari itu. Dibikin hoax begitu. Pak Terhubat, di Indonesia ini ya, media-media mainstream yang benar tuh hanya ada 1000. Benar dalam arti bahwa dia ada penanggung jawabnya, kalau salah bisa diralat. Seperti ini wartawan-wartawan Kompas, ada Media Indonesia, ada wartawan apa itu yang bisa dipertanggungjawabkan tuh 1000. Tapi akun-akun liar yang suka bikin hoax itu jumlahnya 800.000. Data, Pak. Ini data dari Pak Usman Kansong ini di Kominfo tahun 2022. Sekarang mungkin udah naik lagi akun-akun hoax itu. Oleh sebab itu kita harus memberi literasi kepada masyarakat, memahami berita itu. Kadang-kala orang percaya aja pada berita-berita yang tidak benar gitu. Nah, baik, jadi begitu Pak ya, saya berterima kasih atas ini. Saya sekarang sedang membentuk tim reformasi untuk menjawab agar kok diem aja? Ya karena enggak bisa, bukan enggak mau, enggak bisa oleh hukum. Terus ayo kamu kumpul, cari gimana caranya agar ini bisa. Nah itu nanti jawabannya akan ketemu pada suatu saat gitu. Saudara mahasiswa, masalah toleransi ya begini, memang di Indonesia sekarang penyakit toleransi udah mulai muncul. Banyak orang tidak toleran, ya. Tapi itu sebenarnya sedikit, ya. Itu sebenarnya sedikit. Artinya Indonesia ini di dunia tetap dianggap negara yang paling toleran. Indonesia ini adalah laboratorium pluralisme. Yaitu tidak bisa dibantah, memang masih ada, meskipun kalau dilihat dari kualitasnya kecil, karena dari misalnya agama yang tidak Islam juga tindakan radikal itu ada juga gitu. Bukan hanya Islam, itu penyakit kecil di masyarakat. Karena begini, pada tahun 2012 saya didatangi oleh utusan khusus penanganan hak asasi manusia di Timur Jauh, utusan khusus Presiden Obama. Saya ketua MK didatangi. Apa ini utusan Presiden Amerika datang. Dia pertanyaannya kalau disingkat sesudah basa-basi, dia tanya, yang mulia katanya, apakah di Indonesia itu negara konstitusional dan berdasar konstitusi? Loh iya, saya bilang. Ini saya ketua Mahkamah Konstitusi karena di sini ada konstitusi dan konstitusional. Kenapa di sini banyak intoleran? Oh iya, saya bilang. Di mana? Itu tahun 2012. Di mana? Dia sebut di Lampung. Itu orang Hindu diusir oleh penduduk asli orang Bali. Di Bogor, Ahmadiyah, Yasmin, gereja juga di Bogor. Di NTB, Ahmadiyah diusir. Terus di mana lagi? Saya bilang, ada gerakan intoleran ini, oke, apalagi saya bilang, itu oke, saya bilang.
Anda tahu kan, saya bilang, yang mulia, saya bilang, Eropa itu seumpama 20 negara Eropa dari nomor 1 sampai urutan 20 itu disatukan, itu masih lebih kecil dari Indonesia. 20 negara lebih kecil dari satu negara bernama Indonesia. Di Eropa yang negaranya terpecah-pecah begitu, itu intoleransi masih ada di mana-mana. Ada ngebom kantor redaksi, ada itu, banyak intoleransi. Di Amerika dulu ada pendeta Jones yang ngundang orang-orang ke gerejanya apa untuk membakar Al-Quran. Ada juga intoleran gitu. Kumpul ke sini katanya, kita bakar nih Al-Quran yang merusak kehidupan dunia. Ada juga yang kayak gitu. Tapi Bapak di Indonesia, Bapak tahu negara yang sebesar Indonesia itu intoleransinya ada dan kita tindak. Oleh sebab itu kita membuat badan anti teror namanya Densus 88. Dan coba dihitung ada berapa sih dari Indonesia yang jumlahnya 17.000 pulau itu yang Anda catat sehingga datang ke Indonesia ini menyebutkan Indonesia penuh intoleran. Ada berapa kasusnya? Itu tadi sebut Parung, Bogor, Yasmin, NTB, Lampung, apa? Nggak ada 20. Dan itu tahu nggak? Kita punya badan anti teror, punya aparat kepolisian yang melindungi minoritas. Bahkan kalau ada kelompok mayoritas menyerang gereja, kelompok mayoritas yang membela. Kelompok mayoritas di sini tidak membiarkan ada teman-temannya sesama agama lalu menyerang gereja. Tidak bisa. Ansor itu kalau ada upacara gereja, Banser menjaga bersama-sama. Karena di sini gerakan toleransi tumbuh dan ditumbuhkan. Bahwa ada orang nakal ya di mana-mana lah. Kalau ada telur satu keranjang itu biasanya ada 2 busuk dan itu biasa. Dan yang busuk ini yang kita buang agar tidak menular ke yang lain. Sehingga saya katakan ke Pak Hamid, namanya Abdul Hamid itu dari Afghanistan, penasehatnya Obama waktu itu. Jadi Pak Hamid, di sini aman-aman aja tuh, rakyat tenang tidur, tenang tengah malam Anda lihat aja jalan ke kampung-kampung, orang duduk ngerokok, minum kopi di pinggir jalan. Anda jangan bayangkan Suriah, Afghanistan tempat Anda, saya bilang. Orang mungkin pergi pagi ke pasar udah tidak pulang karena dibom. Kerusakan-kerusakan di lembaga-lembaga penegak hukum itu yang serius. Di politik berkolusi dengan permainan hukum itu juga menjadi masalah kita sekarang. Tetapi apa untungnya kita bisa berdiskusi kayak gini. Coba Bapak zaman Orde Baru berdiskusi kayak gini, itu yang tanya-tanya tadi nanti hilang tuh. Sekarang kita bisa berdiskusi kayak gini enak kan? Nggak apa-apa, nanti pulang aja aman, nggak akan ada yang nangkep. Zaman Orde Baru hilang bicara kayak gitu tadi. Ini kemajuan loh ini. Ini kemajuan, jadi harus disyukuri negara ini dan kita bangun bersama-sama. Kurangnya mari kita teliti. Nah, oh iya masih ada Pak, sedikit lagi. Jadi ada mahasiswa yang bicara soal itu tadi masalah toleransi berdasar hasil studi setara. Iyalah, setara itu selalu studinya begitu menyebut. Sekarang bahkan ada penelitiannya itu yang agak mengerikan tuh. Hasil penelitian dia, anak-anak SMA Muslim sekarang itu lebih dari 60% ingin negara khilafah. Nah itu tugas bagi kaum muslimin karena itu ancaman terhadap ideologi. Meskipun saya menduga mereka itu yang berpendapat gitu, satu mungkin tidak ngerti khilafah itu apa, sehingga dikatakan khilafah itu untuk menegakkan keadilan. Maukah Anda mendirikan negara khilafah karena khilafah itu adalah keadilan, sedangkan di negara Pancasila banyak korupsi? Ya orang milih khilafah lah karena keadilan. Itu cara survei yang ngawur. Dikatakan dulu kalau khilafah itu keadilan, kalau Pancasila itu korupsi. Ya milih khilafah semua orang.
Padahal, saudara, mereka mungkin tidak paham tuh soal khilafah, bahwa ajaran-ajaran kebaikan tentang keadilan, kejujuran, ketegasan itu juga ajaran Pancasila, tidak perlu khilafah gitu. Nah, itu tugas kita saja untuk menjelaskan, karena tidak tahu khilafah. Lalu yang kedua, mungkin memang ada kelompok-kelompok yang memang punya ideologi itu, yang itu sudah dibubarkan. Nah, ini sudah dibubarkan kan, bubar. Lalu ada yang protes lagi, Pak, sudah dibubarkan kok orangnya tidak ditangkap, kok masih mengadakan pengajian di mana? Terus orang pengajian mau ditangkap dengan hukum apa? Tidak ada hukumnya nangkap orang pengajian itu. Tapi organisasinya HTI tidak boleh. Orangnya lalu berdakwah sendiri dari rumah ke rumah, tidak ada hukum pidana yang dilanggar, kan tidak bisa kita nangkap. Oleh sebab itu tinggal kita mengimbangi bahwa Anda salah, Anda bikin pengajian gitu, saya juga bikin pengajian gitu. Dan yang begitu itu masih lebih banyak yang sadar tentang bagaimana bernegara yang benar itu. Sekarang kita punya puluhan ribu pesantren yang menjadi benteng dari itu semua, yang akan selalu bersama negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masih banyak ya. Nah, jadi ya oke lah, penelitian-penelitian tentang intoleransi. Ya, saya setuju Pak Frans Seda itu adalah menjadi tokoh inspiratif kita. Bahkan mungkin nanti mudah-mudahan juga dapat gelar pahlawan nasional sebagai orang ini pada saatnya. Oke, yang dari mahasiswa Fakultas Hukum tadi, kok banyak lembaga-lembaga baru didominasi oleh lembaga hukum? Ada Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, KPK, Komnas HAM. Enggak juga sih, cuma itu yang jadi berita karena hukum kita yang rusak. Saudara kan tidak pernah mendengar misalnya ada lembaga informasi publik, ada lembaga penyiaran, ada KPPU, ada Dewan Pangan, ada Dewan Transportasi. Lebih banyak yang bukan lembaga hukum, itu puluhan. Cuma saudara tidak pernah baca karena karena ini tidak berkasus, maksud saya, gitu aja. Puluhan lah yang anu. Apa solusinya tadi saya sudah jawab. Mari kita cari sama-sama masalah hukum. Dan yang terakhir saudara Fatah tentang pemekaran daerah Flores. Waduh, saya tidak tahu ya, apa perlu dimekarkan apa tidak. Karena gini, untuk pemekaran daerah itu ada syarat-syaratnya. Satu, potensi ekonominya diperhitungkan cukup. Yang kedua, daerah tingkat 2-nya minimal 5. Lalu saudara, ketika dulu pemekaran daerah itu dibuka, hampir semua daerah ingin buka semua, sehingga oleh pemerintah sekarang sudah berhenti dulu, tidak usah ngajukan lagi. Karena kadangkala yang orang mendirikan kabupaten baru, provinsi baru tuh hanya karena kalah pilgub lalu mendirikan sendiri. Kalau saya tetap bergabung, saya tidak jadi gubernur. Kalau saya dirikan lagi, saya gubernurnya katanya. Pas dirikan ada pemilihan, dia kalah lagi. Nah. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang berhenti dulu, jangan dirikan lagi. Kalau misalnya satu daerah kurang 5 kabupaten, bikin dulu kabupaten mana yang akan bergabung situ. Kalau tidak cukup, kayak Madura itu baru ada 4, perlu satu lagi, harus bikin kota atau kabupaten baru. Itu perlu 7 tahun untuk diuji. Apa sesudah 7 tahun yang baru nih bisa hidup. Kalau tidak, ya tidak jadi pemekaran juga. Kalau pemekaran nanti masa percobaan lagi 5 tahun. Jadi kita sudah mengaturnya begitu, jangan apa-apa ingin mekar gitu. Sampai ada pabrik proposal pemekaran. Pabriknya di Magelang. Jadi orang mau bikin proposal dengan ini, kami membuat studi layak sebagai berikut, bahwa kabupaten jumlah penduduknya segini, kabupaten ini letaknya ini. Lalu di situ menyebut satu kabupaten misalnya Flores gitu. Lalu di bawahnya tersebut
Kabupaten Minahasa. Oh, ternyata proposal sana cuma diganti nama, dibawa ke DPR, gitu. Mari kita dewasa aja, ya, untuk ini objektif, rasional. Kalau memang memenuhi syarat, silahkan. Itu kan ada prosedurnya. Saudara bikin studi layak, DPRD dan Bupati mengusulkan gubernur, gubernur DPRD mengusulkan ke pusat, pusat nanti bisa mempertimbangkan apa sekarang perlu apa tidak, uangnya cukup apa tidak. Kalau Papua itu sifatnya politis lebih dominan, karena itu tadi mengisolasi. Jadi kalau yang lain-lain ya dipikir dulu ya, dipikir dulu, karena sekarang itu sedang dalam masa pembekuan untuk tidak ditambah lagi dulu sampai nanti kita betul-betul siap dan tidak terjadi adu proposal untuk membuka kabupaten baru. Saudara sekalian, saya sendiri ya belum ngantuk, karena kalau di jam saya baru 9:30, tapi saya tahu saudara ngantuk karena jamnya lebih cepat. Nah, oleh sebab itu saya akhiri. Terima kasih, Pak. Saudara